Ya, lalu seberapa urgensinya format debat Cawapres ini? Apakah memang harus saat debat Cawapres harus didampingi oleh Capresnya? Dan untuk membahasnya, kita langsung bergabung bersama Pak Igusti Putu Arta, mantan Komisioner KPU. Pak Putu, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal dan Mbak Gemma. Ya, Selamat pagi. Pak Putu, bagaimana Pak sebetulnya aturan hukum debat 2019 jika kita bandingkan dengan 2024? Atas aturan hukum debat itu seharusnya langkah KPU seperti apa? Ya, jadi begini, kalau dasar hukumnya dulu ya kita masuk pada level undang-undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu ada pasal 277. Baik debat 2019 juga diatur dengan undang-undang ini, debat 2024 juga diatur dengan undang-undang ini. Di situ hanya dijelaskan bahwa 5 kali debat. Nah, teknis turunannya barulah kemudian muncul di peraturan KPU, pasal 50 peraturan KPU nomor 15 tahun 2023, yang di situ sudah jelas disebutkan bahwa 3 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres. Ini dulu. Nah, kemudian kalau saya ingin mengatakan bahwa dari pemilu ke pemilu, ruang pengaturan teknisnya itu ada di peraturan KPU, dan inilah yang menjadi rujukan apapun yang ingin dikerjakan oleh KPU. Karena kalau kemudian melanggar regulasinya, maka akan dianggap melaksanakan pemilu tidak berkepastian hukum dan punya potensi dibawa ke DKPP sebagai pelanggaran kode etik. Kalau kemudian kita cek dari tahun 2004 sampai tahun 2024, maka sejarah debat terpisah ini dimulai tahun 2009. Tahun 2004 ketika itu ada 5 pasang calon, debatnya cuma 2 kali. Jadi 2 pasang terpisah, 3 pasang terpisah. Waktu itu kalau tidak salah Ibu Mega dengan Pak Amin, kemudian capres yang berikutnya debat 3 pasang, SBY, JK, dan Hamzahas. Barulah pada tahun 2009 debatnya 3 kali capres, 2 kali cawapres. Pada tahun 2014 2 kali capres, kemudian 2 kali cawapres, 1 kali berpasangan bersama-sama. Pada tahun 2019 2 kali capres, 1 kali wakil presiden, calon wakil presiden, dan 2 kali berpasangan. Nah, sekarang 3-2. Saya ingin mengatakan bahwa tradisi debat terpisah ini memang sudah dari lama dilaksanakan dari tahun 2009. Kebetulan pada saat itu saya ketua Pokjannya di tahun 2009, yang moderatornya sekarang ini orang-orang penting di Republik, ada Mas Anies, ada Pak Pratikno ya. Filosofinya ketika itu adalah yang kemudian masih menjadi rujukan untuk debat-debat selanjutnya. Kita ingin dengan pemisahan antara kandidat capres dan cawapres, maka sekurang-kurangnya kompetensi dan kapabilitas dari tiap-tiap kandidat itu tereksplor dengan baik di ruang publik, sehingga pemilih mendapat pencerdasan untuk kemudian pada saatnya nanti melakukan pilihan, ya sudah tahu kapasitas tiap-tiap kandidat yang akan mereka pilih. Dan itu hanya mungkin dilakukan pada ruang debat yang agak panjang sampai 2 jam itu. Nah, itu spiritnya sebetulnya. Nah, kalau soal kemudian nanti kerjasama dan sebagainya, gimmick semacam itu tidak penting sebetulnya di dalam ruang debat untuk kemudian dibuktikan. Tapi debat itu sebagai bagian dari 9 metode kampanye, ia memang diniatkan untuk mengeksplor kapasitas dan kapabilitas kandidat. Nah, itu ininya, urutan-urutannya. Kemudian bagaimana pengaturannya? Maka KPU mesti merujuk pada peraturan KPU sendiri, tidak boleh terpisah. Manakala kemudian tidak ada atau ada kekosongan hukum, barulah kemudian dikompromikan. Nanti secara teknis, baik kemudian tata cara debatnya, baik kemudian moderatornya, panelisnya, itu harus mendapat persetujuan dari 3 pasangan calon, hitam di atas putih. Jadi wacana yang berkembang saat ini, hemat saya setelah acara Prime Time News kemarin dan beberapa yang saya tonton juga di beberapa media, itu tampaknya ketua KPU sedikit offside gitu ya. Karena sudah keceplosan lebih dulu, sementara belum disepakati oleh 3 pasangan calon formatnya begitu. Ya, di bagian mana offsetnya, Pak? Keceplosan ini kemudian menjadi gaduh karena suasana dinamika politiknya di luar KPU secara khusus kan sedang memang sangat hangat, sangat panas ya. Sehingga siapapun kemudian, lembaga manapun punya potensi untuk dicurigai imparsial dalam proses penyelenggaraan pemilu. Pada posisi itulah saya kira sebenarnya 3 paslon ini belum setuju semua ya Pak Putu ya dengan format debat baru ini ya? Betul, pada update sampai kemarin malam di acara Prime Time News kan diakui itu bahwa akan ada rapat lagi. Kemudian diakui juga bahwa itu belum final oleh Bung Idam Kolit, belum final. Nanti akan diputuskan secara tertulis. Ya artinya wacana yang berkembang sekarang sebetulnya sumbernya ya dari Mam Bonjol juga, karena
sedikit agak offside begitu ya, sehingga kemudian ditangkap di luar, lalu muncullah kegaduhan seperti sekarang. Saya kira pelajaran pentingnya adalah kalau memang belum menjadi kesepakatan tertulis, mungkin teman-teman di KPU memang harus lebih menahan diri dulu untuk berstatement. Mungkin di situ apa namanya Oke. kuncinya saya Pak kira. Putu, ini kebetulan sekali Pak Putu menjadi salah satu anggota dari Pokja ya tahun 2009. Nah, ini artinya sudah ada pertimbangan tadi yang Anda nyatakan kenapa kok akhirnya harus sendirian cawapres tidak didampingi. Nah, artinya kalau didampingi itu apa Pak konsekuensinya? Apa kesan yang akan ditangkap oleh publik apabila pada saat debat cawapres ini didampingi oleh capres? Nah, kalau dari pernyataan yang saya bilang set dari Ketua KPU dan sempat apa namanya diamini oleh satu dua orang komisioner, kesan yang saya tangkap ketika itu membaca mempersepsikan pernyataan-pernyataan itu adalah keduanya ada di depan panggung. Oke, baik debat capres maupun cawapres, keduanya ada di depan panggung. Hanya yang membedakan adalah ketika debat capres, porsi berkomentar calon presiden ini jauh lebih besar daripada cawapres. Ketika debat cawapres, porsi berkomentar dari apa memberikan tanggapan cawapresnya jauh lebih besar dari capres. Tapi poinnya adalah dua-duanya boleh ngomong gitu. Dua-duanya boleh ngomong. Ya, dua-duanya ada di depan. Ini yang menurut saya kalau ini dijalankan konsep ini dia sudah bertentangan dengan peraturan KPU pasal 50 tadi itu karena memang harus dipisah. Yang ideal adalah kedua-duanya diperkenalkan di depan publik sebelum debat dimulai, berdiri di depan, tapi begitu dia debat capres, maka cawapresnya kemudian duduk di ruang audien paling depan untuk menonton capresnya berdebat. Sebaliknya begitu debat cawapres diperkenalkan juga pasangan ini, tapi kemudian capresnya yang duduk di ruang audien untuk menonton cawapresnya berdebat. Itu yang ideal. Tidak bisa didampingi, karena kalau didampingi misalnya katakanlah mau ngeles cawapresnya nanti saja yang ngomong itu hanya didampingi oleh capres, kan kasihan capresnya gitu. Iya Pak Putu, Seperti ini obat nyamuk tapi gitu jadi bertentangan penonton loh gitu. Pak Putu. Kemarin kita pada saat Ya. di episode Metro Pagi Prime Time sebelumnya ada statement dari Komisioner KPU ya. Bapak Idam Holik yang mengatakan bahwa jika format debat di 2019 itu tidak sesuai dengan undang-undang, justru ditetapkan di tahun 2024 ini sesuai dengan undang-undang. Bagaimana pendapat Pak Putu? Kita putarkan dulu saja Pak Putu, kita dengarkan bersama statement dari Mas Idam Holik berikut ini. Memang dalam keterangan pers ya bahwa beliau menegaskan di setiap debat itu ada pasangannya masing-masing. Nah, pasangannya masing-masing ini hanya sekedar mendampingi. Aktor utamanya tetap sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Misalnya dalam debat capres, maka aktor utamanya itu adalah capres itu sendiri. Nah, kenapa hal ini setiap pasangannya itu ditampilkan? Ya, karena memang ini adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tuh, dan dahulu pun di 2019 seperti itu sebenarnya. Bahkan 2019 itu ada yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan undang-undang pemilu. Sekarang justru kami ingin mengembalikan itu. Jadi 3 kali debat calon presiden dan 2 kali debat calon wakil presiden. Undang-undang memerintahkan 2 kali debat calon wakil presiden. Nah, jadi aktor utamanya itu calon wakil presiden. Nah, tetapi kami memberikan kesempatan kepada calon wapresnya, calon capresnya itu mendampingi. Oke, Mas Idam, alasannya apa? Kenapa harus didampingi? Ya, mereka ini pasangan. Ya, kalau dahulu itu disebut duit tunggal. Jadi hanya karena pasangan, jadi perlu didampingi, begitu? Kalau seandainya sendiri saja? Ya, nanti akan dibahas lebih lanjut rapat koordinasi dengan tim kampanye. Dalam waktu dekat kami akan mengundang tim kampanye kembali. Silakan Pak Putu tanggapannya, katanya 2019 ada yang tidak tepat, makanya 2024 kali ini dikembalikan supaya sesuai dengan undang-undang. Terima kasih. Kalau statementnya dikatakan 2019 bertentangan dengan undang-undang, maka bunyi undang-undangnya sendiri di pasal 277 hanya bersifat umum general. Jadi debat 5 kali gitu. Tidak ada rincian khusus. Jadi saya kira tidak tepat statementnya dikatakan bertentangan dengan undang-undang. Justru regulasi peraturan KPU lah yang merinci 5 kali itu untuk apa. Itu yang pertama. Pun yang kedua, kalau kemudian niat beliau ingin pendampingan sebagai tembok segala macam, kenapa tidak peraturan KPU-nya ketika disusun formatnya
dibuat seperti 2014, 2019 gitu kan. Ada formasi berpasangan. Seperti yang tadi saya katakan, 2014 2 kali calon presiden berdebat satu sama lain, 2 kali calon wakil presiden dan sekali berpasangan. Jadi tahun 2019 menurut peraturan KPU sendiri yang dibuat ketika itu nomor 23 tahun 2018, di situ formasinya adalah 2 kali calon presiden berdebat, 1 kali calon wakil presiden berdebat satu sama lain, dan 2 kali berpasangan. Nah, kalau memang niatnya seperti itu, seharusnya peraturan KPU-nya, karena otoritas KPU, dibunyikan seperti itu. Jadi berdebat misalnya diberikan ruang 3 kali berpasangan, 1 kali calon presiden sendirian berdebat, 1 kali calon wakil presiden. Jadi saya kira sudahlah, tidak usah ngeles lagi begitu. Menurut saya tutup sudah diskusi ini kalau memang keceplosan begitu ya. Sekarang tinggal dikomunikasikan dengan tim kampanye pasangan calon, karena pada akhirnya kalau tidak disetujui oleh tim pasangan calon termasuk nama moderator, nama panelis, nggak bisa ini jalan bareng. Ketika berdiskusi dengan tim kampanye pasangan calon, maka alas hukumnya harus jelas. Kalau 3 capres ya sudah 3 capres, 2 cawapres ya sudah 2 cawapres. Nah, seperti apa kemudian formatnya diserahkan kepada 3 pasangan calon. Saya tadi sudah menjelaskan, kalau sekedar didampingi di atas panggung, sementara faktanya calon wakil presiden 2 jam yang berbicara, kan kasihan capresnya gitu. Kasihan capresnya gitu, jadi obat nyamuk gitu ya. Jadi lebih baik duduk aksesoris di ya, Pak. bawah menunggu, ya itu lebih terhormat, itu lebih elok, lebih bermartabat lah begitu. Saya kira Ya, Pak Putu, tanggapan sebenarnya saya ada nggak sih demikian, keperluan Mas untuk Iqbal. diskusi kepada pihak DPR untuk mengubah undang-undang ini? Karena kan Ketua DPR juga Puan Maharani mengatakan bahwa masih menunggu PKPU-nya dari KPU sendiri. Tidak. Jadi ayat 2 itu dimaksudkan manakala terjadi perubahan dalam konteks teknis. Seharusnya tidak mengubah regulasi peraturan KPU sendiri. Karena yang dimaksud dengan berkoordinasi dengan DPR, memang KPU sekarang sejak tahun 2014 itu ada mekanisme konsultasi. Konsultasinya pada level dibuatnya atau draft peraturan KPU. Di situ tidak sedikit-sedikit koordinasi, itu nggak ada ruang. Nah, kalau dalam hal kemudian berkoordinasi dilaporkan semacam, manakala kemudian ada persoalan yang berkaitan dengan teknis di level bawah. Tapi kalau sudah disepakati dengan pasangan calon, sudah selesai. Saya juga mengkritik ayat 2 pasal ini, kok aneh sekali ada bunyi kemudian berkoordinasi dengan DPR, pertanyaan sederhana kita, kemudian kalau kemudian Pak DPR Putu, mengatakan, apakah kita ikut? Itu artinya kan kalau tidak perlu independensi ada kan. konsultasi, artinya secara teknis kan hanya kewajibannya dibicarakan dengan tim kampanye masing-masing paslon. Artinya tidak ada urgensi apapun soal debat cawapres ini sampai harus didampingi atau apapun Tidak. itu secara teknis. Tidak. Pertama, tidak perlu berkoordinasi karena bahasanya sudah jelas 3-2 gitu kan. Kalau berkoordinasi malah dicurigai DPR cawe-cawe, KPU juga punya kepentingan di dalam untuk mengubah. Ini kan gawat situasinya. Kalau kemudian kita di luar Imam Bonjol itu kan sedang distrust ini, distrust kepada MK dan seterusnya. Jadi saran kita teman-teman di KPU betul-betul hati-hati melangkah apapun itu berstatement, karena benar saja bisa salah, apalagi salah begitu. Saya memahami lah tekanan luar biasa dari kawan-kawan ini, tidur 4 jam segala macam karena saya pernah di dalam. Jadi saya mengapresiasi kerja keras mereka, tapi saya tetap mengatakan tetap berhati-hati. Karena jangan lupa, Ketua juga sudah pernah di DKPP gara-gara keceplosan juga ketika masalah terbuka dan tertutup toh pada saat itu. Jadi saya mohon teman-teman di Imam Bonjol betul-betul kalau tidak final, kalau tidak hitam di atas putih, kalau belum menjadi keputusan tidak usah berkomentar dulu sehingga tidak disalahpahami kemudian menjadi memihak atau tidak memihak. Ya. Baik, kita Pak akan Putu, nantikan bersama ya bagaimana debat perdana di tanggal 12 Desember minggu depan, dan pesan apakah dari senior nih Gemma. dan apakah akan tetap formatnya seperti yang dikatakan oleh Ketua KPU kemarin ya. Kita nantikan bersama, karena ini debat cawapres ya Pak Putu, bukan debat cawapres plus one ya. Terima kasih Pak I Gusti Putu Arta, mantan komisioner KPU, sudah bergabung dengan Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.